Namun sebelum kita masuk di sini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan dulu beberapa poin penting sebagai pembukaan. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Komunikasi, konsultasi, curhat. Itu semua makna daripada doa, supaya mudah difahami saja, ya. Dan memang curhat itu hanya kepada Allah. Kalau sama manusia, itu batasannya cuma konsultasi. Bapak Ibu lagi sakit, kalau saya sama seorang dokter, saya sakit kepala dok sudah 2 hari, obatnya apa? Nah, gitu. Nanti dokternya akan bicara, bertanya, dan juga butuh respon dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahan konsultasi saja. Gitu kan. Jadi tidak perlu curhat sama dokter. Misalnya dok saya mau cerita dulu ya, dari minggu lalu saya nggak apa-apa kok sebenarnya. Kemudian panjang lebar cerita ternyata cuma sakit kepala, gitu kan. Nah, ini tidak diperlukan. Ya, tapi kalau curhat memang sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hadapi masalah sekecil sampai sebesar apapun, Bapak Ibu wudu, menghadap kiblat, sholat. Ya, kemudian tuangkan semua yang kita inginkan dalam doa kita. Keluh kesah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Perhatikan sabda Nabi SAW, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian, termasuk tali sendal kalian yang putus. Ini harus dilatih nih, dari awal. Kenapa? Karena banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mau berdoa kalau masalahnya sudah berat. Misalnya sudah sakit nih, dokter sudah angkat tangan, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Jadi berdoa itu terakhir. Ini keliru. Islam sudah mengajarkan kepada kita, sebelum aktivitas berdoa. Perhatikan sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, sebelum keluar rumah, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologis, sebelumnya disuruh berdoa. Agar kita diberkahi dan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Atau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami dulu poin ini Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang, mungkin dia berpikir begini, untuk apa saya berdoa? Saya tidak tahu harus doa apa. Badannya sehat, hartanya lagi melimpah, ya tidak ada masalah rumah tangganya, tidak ada masalah dengan orang-orang. Keliru ini. Justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan nikmat itu jauh lebih afdal dibandingkan kalau lagi ada masalah minta solusi. Saya ulangi lagi. Yang lebih besar pahalanya, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita minta kepada Allah agar nikmat yang sedang kita rasakan, kita lagi enak makan, lagi enak minum, badannya lagi sehat, hartanya lagi melimpah, hidupnya lagi bahagia, nggak ada masalah apapun. Justru itu puncak doa. Kita minta agar itu dipertahankan supaya jangan berubah. Itu lebih afdal dibandingkan nanti sudah sakit minta kesembuhan. Lagi ada masalah sama orang minta diselamatkan. Ini yang di nomor 2 kan, yang kedua ini. Yang pertama itu lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian di saat kalian sedang sulit, di saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ditanya mau nggak diijabah doanya, Bapak Ibu lagi perlu sekali, lagi terdesak, lagi terlilit utang, lagi sakit, lagi ada masalah, dikena fitnah dan segala macam, maka jawabannya adalah berdoa di saat lapang. Jadi justru di saat sehat, di saat kita lagi melimpah nikmat, di situ berdoa terus. Ya Allah, pertahankan nikmat ini, pertahankan kesehatan ini, limpahkan, berkahi dan segala macam. Ya, makanya kita habis makan, habis minum, habis interaksi biologis yang halal, kita selalu disuruh bersyukur. Alhamdulillah. Supaya itu bertahan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir saya berdoa itu hanya kalau ada masalah. Tidak, keliru. Justru berdoa itu puncaknya di saat kita sedang tidak ada masalah. Minta agar nikmat itu dipertahankan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ini poin penting dulu untuk kita fahami. Ya. Makanya dikatakan baginda Nabi SAW itu kalau ada masalah apapun beliau langsung sholat. Artinya berdoa. Langsung berdoa. Jadi yang pertama adalah dia menyampaikan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak berhenti berdoa sampai beliau melihat hasilnya. Terus berdoa. Itu penting sekali. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Mungkin Bapak Ibu tinggal sekali lagi berdoa sudah diijabah, ya. Tapi banyak orang tidak lama dia berhenti, ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka ada sahabat bertanya, "Wa kaifal istijal?" Bagaimana sebenarnya cirinya orang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa belum lihat hasilnya, lalu dia tinggalkan doa.
Mungkin tinggal sekali lagi berdoa, tinggal sehari lagi, tinggal sepekan lagi. Kenapa berhenti? Sudah dari awal start, kenapa berhenti di tengah-tengah? Minta terus. Kadang-kadang ada orang begitu, dia sudah curhat sama Tuhannya sudah bagus, ya. Kemudian dia berhenti tengah jalan, lalu dia pergi kepada manusia yang tidak bisa punya apa-apa. Ya kan? Yakinilah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda datang kepada orang yang Anda cintai pun, misalnya kedua orang tua kita ceritakan masalah kita, sebenarnya kita sedang bebankan kepada mereka. Dan itu berbahaya, bisa saja masuk ke bab durhaka nantinya kalau mereka terbebani, mereka nggak bisa tidur, mereka ini kan jadi masalah. Kalau yang kita ceritakan orang yang kita cintai, kita bebankan pada mereka. Kalau kita doa, ceritakan masalah kita kepada manusia yang tidak mencintai kita atau ada masalah dengan kita, walaupun dia sekarang terlihat teman, setiap saat dia bisa jadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Jadi curhat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makin banyak, makin sering tidak diketahui masalah kita oleh manusia, maka makin bagus. Biarkan hanya Tuhan kita yang tahu. Yakini poin ini pondasi dasar akidah ya. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Dan kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa ke manusia? Kan gitu. Jadi nggak perlu. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, mereka menghadapi sekian banyak masalah sebagaimana kita hadapin kadang-kadang masalah gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu di kalangan manusia. Orang-orang melihat mereka tuh bahagia saja. Padahal mereka punya masalah karena mereka sudah kembalikan kepada Tuhannya. Mereka sholat di malam hari, mereka berdoa di antara azan dan iqamah, berkeluh kesah sama Tuhannya penuh dengan keyakinan Allah mendengarkan dan akan menerima. Sudah selesai. Habis itu dia tawakal kepada Allah. Nah itu poin penting yang harus kita garis bawahi sebagai pondasi bahasan doa. Jadi jangan berdoa di saat butuh saja. Tapi berdoa setiap saat. Jadikan rutinitas kita. Dan ingat, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat lapang, Allah akan berikan kita atau mudahkan urusan kita di saat kita sedang sempit. Baik, kita akan bacakan di halaman 3 pembahasan pertama di pasal pertama tentang definisi dan macam-macam doa. Di situ dikatakan oleh penulis tentang definisi doa. Doa dari segi bahasa atau etimologi berarti meminta dan memohon. Seperti ucapan tanda kutip saya berdoa kepada Allah, saya memohonnya, N-nya besar kata ganti Allah dengan suatu doa. Artinya saya memohon kepadanya dengan meminta dan saya mengharapkan suatu kebaikan yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa kepada Allah berarti meminta darinya kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut. Seperti dalam bahasa Arab, da'a li fulan dengan menggunakan kata bantu li yang berarti untuk, ya. Doa untuk si fulan, yakni memohon kebaikan untuknya. Da'a ala fulanin dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata bantu ala. Berarti berdoa atas si fulan yang memohon agar keburukan ditimpa atasnya. Jadi doa bisa saja orang minta kebaikan buat orang lain, orang juga ada yang meminta kecelakaan bagi orang lain. Seperti dia minta kehancuran musuhnya, ya, kekalahan musuh di medan perang. Kayak teman-teman kita di Palestina sekarang kan bisa mereka minta kemerdekaan, mereka minta kehancuran musuhnya. Itu bisa juga terjadi. Jadi doa berarti permohonan hamba kepada Robnya dengan cara memohon dan meminta. Bisa pula berarti mensucikan, memuji, dan makna yang sejenis dengan keduanya. Doa bagian daripada zikir. Ya. Jadi zikir secara umum. Ya. Salah satu bagian zikir adalah doa. Zikir sendiri ada 3 macam kata beliau. Pertama, mengingat dan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah dan makna-makna yang dikandung olehnya, dan memuji, mengesahkan Allah dengannya serta mensucikannya dari segala yang tidak patut baginya. Zikir ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ungkapan puji-pujian dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan bagian inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Anda mengatakan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia lebih suka dengan taubat hambanya daripada orang yang menemui tunggangannya atau kendaraan
yang hilang. Dia mendengar suara hamba-hambanya, dia melihat aktivitas mereka, tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka terhadap mereka. Jadi di sini penulis coba menjelaskan dulu kepada kita sebagai tambahan informasi, dan ini berarti kaya sekali ilmu yang disampaikan. Kalau doa bagian daripada zikir. Nah, dia tidak cukup sampai di situ. Dia ingin menjelaskan tambahan informasi tentang zikir itu sendiri. Beliau menjelaskan kalau zikir itu terbagi menjadi dua. Ada yang memang menyebut-nyebut nama Allah. Ya, dan ini terbagi dua lagi. Ada seperti zikir astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Misalnya itu termasuk bagian. Ada juga kalau Bapak Ibu menyebutkan misalnya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah itu melihat hamba-hambanya. Kita kalau ngomong begitu kepada orang lain itu kita juga sedang berzikir. Kita juga sedang berzikir karena kita sedang mengingatkan orang lain agar kembali ke Tuhannya. Maka itu juga masuk dalam makna zikrullah, ya. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan memuji nama-nama Allah dengan lisan kita saja, tapi mengajak orang lain pun dan mengingatkan, masuk dalamnya zikir. Makanya ulama sepakat mengatakan majlis ilmu adalah majlis zikir. Ya, seperti kita sekarang menyebutkan seperti ini, maka ini bagian daripada zikrullah. Bagian kedua dari zikir adalah mengingat dan menyebut perintah Allah, larangannya, halal dan haram, dan segala hukum yang ditetapkannya, dengan bersikap melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengharamkan apa yang diharamkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya. Zikir seperti ini juga ada dua macam. Jadi di sini maksudnya majelis ilmu lebih tepatnya, ya, mengingatkan tentang halal haram. Zikir seperti ini ada dua. Yang pertama mengingat Allah dengan memberitakan bahwasanya Dia memerintahkan perkara ini, melarang dari perkara ini, Dia menyukai ini, membenci perkara ini, dan ridho dalam masalah ini. Yang kedua mengingat Allah atau berzikir berkaitan dengan perintahnya, maka langsung melaksanakan perintah tersebut, dan berkaitan dengan larangannya, maka segera menjauhinya dan menghindarinya. Jadi di sini beliau ingin menyampaikan tentang masalah zikir itu ada tiga macam, ya. Kalau yang pertama intinya adalah penyebutan dengan lisan, ya. Baik itu kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, atau kita mengatakan Allah maha besar, Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Misalnya ibu dalam doa dan bapak sekalian bilang, ya Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta ini, zat yang mengizinkan aku mengangkat tangan ini, mengucapkan doa-doa ini, itu juga zikir namanya. Ya, itu juga zikir. Bagian kedua adalah mengingat Allah dengan larangan dan juga segala hukum yang ditetapkan, sehingga kita mengingat bahwasanya Allah memerintahkan ini, Allah melarang itu, baik untuk diri kita atau kita sampaikan kepada orang lain, ya. Kemudian juga langsung mempraktekkan, ya, apa yang diperintahkan. Misalnya Bapak Ibu menjadi sini begini, dengar satu perintah langsung dipraktikin. Atau misalnya ada yang dilarang, langsung Ibu berhenti dan Bapak sekalian berhenti dari itu namanya zikir juga. Bagian ketiga, mengingat dan menyebut anugerah nikmat dan kebaikan Allah. Ini termasuk zikir yang paling agung. Zikir yang disebutkan di atas berjumlah 5 macam, ya. Di sini maksudnya adalah zikir juga bisa terbagi menjadi 3 macam. Di sini yang dimaksud yang di poin ketiga adalah bagaimana seseorang hamba mengingat dan mengenang kebaikan Allah, seperti kita jadi lahir di muka bumi ini, atau Bapak Ibu melihat memperbesarkan nikmat Allah, seperti misalnya orang punya rumah ini, maka Bapak Ibu pemilik rumah coba merenungi kembali bagaimana posisi rumah ini berada di mana dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki di wilayah yang sama, mungkin ukurannya, mungkin setiap jengkal dari rumah ini, semua nikmat itu dibesarkan. Satu piring makanan pun itu bisa kita berzikir kepada Allah dengan pahala yang sangat besar, dengan merenungi bagaimana kita bisa menyuapkan makanan itu ke mulut kita, bagaimana lidah kita masih bisa membedakan rasa pedas, asam dan segala macam, itu termasuk zikrullah semua. Termasuk adalah zikrullah, ya. Kemudian beliau mengatakan zikir juga bisa terbagi menjadi 3 macam, yaitu zikir dengan menggunakan hati dan lidah, dan ini merupakan tingkat zikir yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu berzikir dalam hati, berzikir juga dengan lidah. Misalnya kita bilang subhanallah dengan lisan, tapi hati kita merenungi makna subhanallah itu. Kita bilang alhamdulillah, hati kita merenungi tentang nikmat Allah, syukur itu, maka itu yang paling afdal zikir.
Yang kedua, zikir dengan menggunakan hati saja. Dan ini merupakan tingkat kedua. Orang mengingat dalam hati tapi lisannya tidak bilang subhanallah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, zikir dengan menggunakan lisan, ya. Zikir ini menduduki tingkat ketiga. Misalnya Bapak Ibu habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, misalnya Allah Akbar. Tapi itu cuma lisan, hatinya nggak ikut. Itu juga tetap dapat pahala. Tapi ini level terendah dari zikir. Yang tertinggi hati sama lisan. Yang kedua cuma hati saja, yang ketiga hanya lisan saja. Jadi definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Yang dimaksud dengan lalai ialah meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri. Sedangkan lupa ialah meninggalkan sesuatu tanpa usaha dari manusia itu sendiri. Jadi maksudnya di sini beliau ingin titik beratkan poin bahwasanya dari semua kesimpulan itu berarti zikir itu definisinya ini. Ya, kalau yang mau tandain di garis bawahi tadi sudah ada definisi doa di depan, ini sekarang definisi zikir. Ya adalah di situ dikatakan definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Itulah zikir. Melepaskan diri ya dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Ini saking kita bukan di kelas kampus ya. Kalau kelas kampus saya sedikit lebih tegas ya. Biasanya saya bilang, ini akan keluar di ujian ya. Nah, biasanya mahasiswanya cepat-cepat tuh stabilo langsung ya. Nah, ini akan keluar di ujian karena definisi itu penting ya. Tapi karena kita nggak ada ujiannya, jadi Bapak Ibu saya bilang garis bawahi, ini definisinya. Karena supaya kita tahu oh apa itu doa, apa itu zikir ya. Dari semua panjang lebar yang dijelaskan tadi oleh beliau ingin sampaikan sebuah poin penting definisinya. Berarti orang yang berzikir adalah orang yang melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Jadi di saat kita selalu mengingat Allah berarti kita dianggap berzikir walaupun lisan kita tidak mengucapkannya. Baik, selanjutnya zikir mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama zikir zahir, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak, terdengar seperti orang bilang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar tadi. Atau zikir yang mengandung doa seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Yang bunyinya qala rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini potongan ayat dari surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini doa Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa ya, pada saat mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti orang membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup dan Tuhan yang Maha mengurusi makhluknya, dengan rahmat-Mu lah aku mohon atau memohon diselamatkan. Atau berzikir dalam kurung mengingat dan menyebut dengan memohon perlindungan Allah seperti ungkapan Allah bersertaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan yang semisalnya yang bertujuan membantu agar kehadiran Allah lebih dapat ya terasakan. Begitu pula untuk kepentingan memelihara hati, menjaga tata krama di hadapan Allah, menghindari kealpaan diri, juga memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan kejahatan manusia. Ya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya di poin ini tentang masalah zikir yang zahir, berarti Bapak Ibu selalu melantunkan zikir dengan suara. Apakah lagi sendiri atau di depan orang. Kayak misalnya kita lagi sendiri di mobil, ibu-ibu lagi masak atau lagi belanja, bapak-bapak lagi di kantor, lagi tidak ada kegiatan, lalu tangannya terus berzikir subhanallah, alhamdulillah. Itu yang dimaksud di sini secara zahir. Terus aja berzikir. Nanti kalau lagi ngomong sama orang, baru dia ngomong yang lain ya. Tapi kalau tidak diam maka selalu berzikir. Nah itu yang dimaksud dengan zikir yang zahir. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW menghimpun ketiga macam zikir ini. Yaitu memuji Allah, berisi doa dan permohonan, serta menghadirkannya sehingga mencakup perlindungan yang sempurna, kebeningan hati, menghindari kealpaan diri dan berlindung dari godaan syaitan. Ini bisa terjadi setiap saat ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh, Bapak Ibu lihat ada orang di depan mata kita lagi jalan, lagi mendapatkan nikmat. Kendaraannya bagus, bajunya bagus, penampilannya rapi. Itu yang bisa jadikan bahan doa. Langsung kita mengatakan, ya Allah berkahilah buat dia dan berikan aku lebih baik dari dia. Jadi doa.
Ya, jadi kelebihan orang pun kita bisa jadikan doa. Apa saja. Bapak Ibu bisa jadikan doa keburukan orang. Ada orang lumpuh, cacat, ya, ada orang buat kesalahan, lalu kita mengatakan, ya Allah, tolonglah selamatkan dia dari keburukan itu, berikan dia hidayah dan selamatkan aku darinya. Jadi kesalahan orang pun bisa jadi doa kita. Kita bisa memanen pahala yang sangat besar dengan doa kalau melihat seseorang melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, ya, dalam amal-amal soleh. Seperti contoh, kalau Bapak Ibu melihat ada satu masjid besar sekali, bagus. Sayang sekali kalau Bapak Ibu masuk masjid tersebut cuma bilang, bagus ya masjidnya. Cuma sebatas itu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma pujian saja. Kenapa Bapak Ibu tidak berdoa? Sambil niat dalam hati mengatakan, ya Allah, berkahilah dan terimalah orang yang membangun masjid ini. Dan kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Ini bisa berbalik. Pahala, bukan berbalik, apa yang didapat oleh pembangun masjid tersebut, Bapak Ibu dapat juga. Dengan doa ini. Ini yang kata Nabi SAW, manusia 4 macam. Yang pertama, yang paling baik, yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, dia kaya raya, lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Ya. Misalnya dia, uang yang dia miliki dari sumber halal, lalu dia bangun masjid, rumah anak yatim, dia sedekah, dia silaturahim keluarga, pokoknya hartanya semua dipakai di jalan Allah kebaikan dengan ilmu dia. Ini orang yang terbaik. Makanya Bapak Ibu jadikan bagian daripada doanya, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang engkau karuniai ilmu dan harta. Ini yang baik-baik. Dan menghabiskan, jangan lupa, ditambah dan menghabiskannya di jalanmu. Ya, maksudnya kita menggunakan ilmu tersebut dan harta tersebut di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, adalah orang yang Allah kasih ilmu saja, tapi gak dikasih harta. Dia pintar, dia tahu bangun masjid itu pahalanya besar, dia tahu kalau silaturahim keluarga atau infak untuk keluarga itu pahalanya besar misalnya, tapi dia gak punya harta. Cuman kata Nabi SAW, dia dengan ikhlas dari hatinya berkata, sambil melihat golongan pertama tadi yang Allah kasih ilmu dan harta, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti engkau karuniakan golongan pertama tadi, yang bangun masjid, rumah anak yatim, tapi dia tidak bisa lakukan karena tidak punya harta. Kalau engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat dan doa yang baiknya ini, fahuma fi ajri sawa, maka mereka sama pahalanya. Jadi kalau lewat di sebuah masjid, rumah anak yatim, apa sajalah, orang lagi pergi haji, orang lagi pergi umroh, jangan cuma bilang, oh iya ya, itu enggak ada manfaatnya, oh bagus ya, atau hanya puji orang, enggak. Bagaimana kita langsung tunggangi kebaikan itu agar kita berdoa juga kepada Allah, supaya Allah berikan kita seperti yang sama. Jadi dengan niat dan doa yang baik itu, walaupun kita belum sempat lakukan, kita akan diberikan pahalanya. Nah gitu ya. Oleh karena itu kebaikan orang lain, ya, kelebihan orang lain kita bisa berdoa untuk kita diberikan yang sama. Amal soleh mereka juga kita bisa dapatkan dengan kita berdoa. Dan keburukan orang lain kita bisa berlindung dari Allah SWT atau kepada Allah dari keburukan tersebut. Nah ini bagian-bagian daripada zikir yang zahir, yang nampak. Doa yang nampak. Yang kedua, ada zikir khafi atau samar-samar, yaitu zikir yang menggunakan hati semata, agar terhindar dari sifat lalai dan lupa yang merupakan penghalang antara Rabb dan hati manusia. Keharusan hati untuk menghadirkan Allah menjadikannya seolah-olah melihat Allah. Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah zikir khafi atau samar-samar, zikir yang menggunakan hati saja atau hati semata. Ya. Jadi hati ini memang Bapak Ibu sekalian usahakan tidak diisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Duniawi itu hanya sebatas di mata dan pikiran, sebatas di pikiran kita saja. Misalnya makanan, pakaian, kendaraan, itu tidak boleh masuk dalam hati. Jangan dimasukin dalam hati. Ya. Dalam hati itu hanya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Misalnya kita berharap masuk ke dalam surga. Ya. Kalaupun hati kita senang, senang karena kita mendapatkan nikmat Allah. Kalau kita sedih, sedih karena kehilangan nikmat Allah itu. Jadi jangan dimasukin urusan dunia. Dunia ini kecil, ya. Nggak dapat makanan kesukaan, nggak dapat baju, nggak dapat kerjaan, itu dunia. Biasakan aja, ya. Makanya dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku telah bertemu dengan generasi, maksudnya para sahabat, yang mereka sama sekali tidak pernah terpengaruh
atau merasa sedih dengan kehilangannya seluruh dunia yang mereka miliki. Mau kehilangan harta, mau kehilangan apa, tidak peduli, mereka nggak ada masalah. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka akan merasa sedih yang dalam hati mereka kalau mereka ketinggalan satu kewajiban yang Allah perintahkan. Telat sholat subuh, ya, atau kehilangan sholat sunnah, ya, kehilangan kesempatan zikir. Nah itu baru kita sedih. Jadi banyak orang salah tempatkan ini. Kesedihan tidak ada gunanya. Sedih hanya kita tidak dapat makanan kesukaan untuk apa? Ya, terutama ibu-ibu kadang-kadang bawa perasaan gitu ya. Jadi nggak dapat makanan kesukaan sudah jadi bahan cerita 1 minggu. Untuk apa? Biasa aja. Nggak dapat makanan itu pindah ke makanan yang lain. Nggak dapat baju itu pindah ke baju yang lain, kan selesai. Dunia kecil, jangan dibesar-besarkan. Akhirnya nanti hati kita dipenuhi dengan dunia, kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Nah itu yang perlu difahami. Jadi hati itu jangan diisi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian yang ketiga, zikir hakiki yang kata beliau, yaitu atau yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan atau menyebut hambanya, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Saya ulangi, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Allah Ta'ala berfirman, aku bertindak berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Ini tolong digarisbawahi dulu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau hidup tentram, maka Allah akan berikan kita sesuai dengan prasangka kita pada Allah. Jadi kayak misalnya kita sakit nih, oh kayaknya Allah tidak akan sembuhkan saya. Itu prasangka. Maka Allah kasih seperti itu, tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau prasangkanya, Allah cuma uji saya sebentar, Allah akan sembuhkan, saya akan berdoa, saya akan sedekah supaya Allah sembuhkan. Allah kasih seperti dengan itu. Itu sesuai dengan prasangka. Jadi nggak boleh. Seburuk apapun sesuatu depan mata kita, tetap bersangka baik kepada Allah. Karena Allah itu lebih faham kenapa Allah datangkan ujian itu kepada kita. Berapa banyak orang tidak jadi menikah dengan seseorang, tidak jadi buka usaha, partner bisnis dengan seseorang, ternyata kebaikan besar buat dia. Berapa banyak? Dia tidak tahu, Allah lebih tahu. Tapi Allah selamatkan dia. Cuma memang kata kuncinya, Bapak Ibu selalu memang hubungkan dengan Allah. Misalnya kita baru mau buka usaha, baru mau menikah, baru mau ini, dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah berkahi, ya Allah mudahkan. Kalau Allah tidak kasih, sangka baik sama Allah, berarti itu yang terbaik. Di situ kita akan tenang. Ada satu orang dosen, saya berbagi dulu, di Ummul Qura, namanya Dr. Muhammad. Beliau menceritakan di salah satu kisah berhubungan dengan masalah sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya ini orang soleh, laki-laki. Melamar seorang wanita di Mekah terjadi dan sudah ditentukan tanggalnya. Nah ternyata 2 bulan sebelum kejadian pernikahan tersebut dibatalkan oleh si pihak perempuan tanpa sebab. Orang tua perempuan pun didatangi oleh si laki-laki ini, ditanya kenapa, mereka juga tidak tahu. Pokoknya perempuan ini hanya minta satu saja, batalkan pernikahan. Tidak mau sama laki-laki ini. Tadi awalnya sudah sepakat nih, seperti itu kejadiannya. Lalu kemudian kata Dr. Muhammad, saya setiap kali ketemu dengan teman saya ini, saya selalu dengar dia merengek sama Allah. Selalu. Antara azan dan iqamah, ada kesempatan, lagi sholat malam selalu, ya Allah kembalikan perempuan itu buat saya sudah suka dia. Dia mohon-mohon sama Allah. Kalau didengar doanya ini, harusnya diijabah. Kata Dr. Muhammad, kadang-kadang karena saya kesiannya melihat dia berdoa, saya juga berdoa, ya Allah berikan apa yang dia minta. Gitu kan? Iya, begitu kisahnya. Tapi subhanallah, Allah nggak kasih. Dia makin merengek sama Allah nggak kasih. Terbukti setelah 2 bulan, ini kan 2 bulan lagi hari H pernikahan. Perempuan itu rupanya tunggu sampai hari H itu lewat, kemudian dia nikah sama laki-laki lain. Kisah nyatanya begitu. Tapi subhanallah kata Dr. Muhammad, begitu perempuan itu nikah sama laki-laki lain, karena sudah status istri orang, teman saya berhenti berdoa. Karena tidak mungkin berdoa, ya Allah ceraikan dia kan gitu. Maka dia berhenti berdoa, dia bilang teman saya, tapi saya justru tahu bagaimana Allah cintanya sama teman saya, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Dia bilang ini kejadian nyata, 1 bulan pertama, itu kisah nyatanya beliau. Beliau mengatakan 1 bulan pertama perempuan ini ternyata terdeteksi kena kanker payudara yang ganas.
stadium sekian yang harus dipotong payudaranya. Yang sebelah kanan itu kisah nyata. Bulan kedua ternyata menular ke payudara sebelah kiri, dipotong sebelah kiri. Dan bulan ketiga, kata Syekh Muhammad, Dr. Muhammad ini, ada masalah di urat saraf bagian belakang si wanita ini membuat kedua matanya buta. Bulan keempat meninggal perempuan itu. Apa kata Dr. Muhammad? Saya setelah kejadian ini malah tahu bagaimana cintanya Allah pada teman saya. Kalau dia nikah sama perempuan itu, bagaimana sedihnya dia nanti kalau sudah jadi istrinya. Ini kisah nyata. Dan ada sekian ribu kisah berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu jangan pernah sangka buruk dengan Allah. Sangka baik saja. Kalau kita mau makan ini nggak jadi, kalau kita mau minum itu nggak jadi, mau nikah, mau kerja sekarang nggak jadi, ya sudah. Ya Allah, berarti ini yang terbaik yang kau berikan. Berikan aku gantinya. Selesai, ikhtiar aja yang lain. Nggak usah bersedih-sedih berlama-lama di situ, nggak usah. Dunia sebentar. Kan gitu. Nah itu yang sebenarnya pesannya. Jadi kita sesuai dengan sangka kepada Allah SWT. Lalu selanjutnya kata Nabi SAW, selanjutnya Allah mengatakan, dan aku besertanya bersama dengan hamba apabila dia mengingatku. Kalau Bapak Ibu selalu berzikir, baik itu secara zahir tadi, dengan lisan, ya yang terbaik tadi adalah lisan sama hati, atau dengan hati saja atau dengan lisan saja, maka aku ya akan selalu mengingat. Apabila ia mengingatku, aku akan berserta bersama. Aku akan bersertanya apabila ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam dirinya sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku juga. Jika hambaku mengingatku di hadapan sekumpulan orang, kayak Bapak Ibu lagi di pasar, lagi di jalan, tetap berzikir. Ya, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat itu dengan zikir dengan lisan tadi, atau misalnya meninggalkan apa yang Allah larang atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka aku pun kata Allah akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik dari itu. Maksudnya di kalangan para malaikat. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja. Sedikit kita berupaya, kayak misalnya Bapak Ibu sedikit, saya sudah mulai mau sholat malam, saya mulai mau sholat duha, saya mulai mau sedekah, saya mulai mau belajar, saya mulai mau tutup aurat, mulai sedikit saja sejengkal, maka kata Allah, aku akan mendekat pada hamba tersebut sehasta. Ya, kita sejengkal, Allah sesiku. Ya. Kemudian selanjutnya, jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, sesiku, aku akan mendekat kepadanya sedepah, satu lengan. Ya. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berjalan cepat atau berlari kecil. Ya. Artinya sedikit saja kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah langsung mendekatkan diri kepada kita. Ya. Ada juga poin penting, ini sebagai penutup ya. Mungkin setelah ini kalau ada mau bertanya silakan, kita akan lanjutkan pertemuan karena nanti ini adalah pembahasan kedua tentang macam-macam doa. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda mau berdoa, nanti juga akan disebutkan oleh beliau tentang syarat-syaratnya ya. Jangan pernah meninggalkan poin-poin ini, walaupun nanti akan disinggung. Yang pertama, mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Harus selalu itu. Minimal gini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, minimal. Lalu bilang, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah berkahi hidupku dan seterusnya. Ya. Jadi jangan pernah berdoa tanpa memulai, kecuali doa itu memang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa memulai dengan pujian. Contoh kita mau masuk kamar mandi, ya kita langsung saja baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau kita keluar mengatakan ghufranak misalnya, atau doa makan kita tinggal baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Ini semua tidak butuh membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kalau doa permohonan, maka Bapak Ibu mulai dengan memuji Allah dulu ya. Makin banyak pujiannya makin bagus. Kadang-kadang nanti kita akan belajar di buku kita ini, kadang-kadang doa Nabi Muhammad SAW itu panjang sekali pujiannya, ujungnya terakhir cuma minta Allah ampuni. Tapi pujiannya, wahai Tuhan yang alam semesta, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan surga dan neraka, puji-pujian banyak sekali ya. Maka nanti ujungnya ternyata minta satu poin, itu memang penting sekali. Karena pernah ada sahabat Bapak Ibu sekalian masuk masjid Nabi SAW, lalu dia bilang langsung, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadza, orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Karena itu doa permohonan. Ini bukan doa yang kita tadi terikat dengan mau kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya ya. Kita sedang memohon hajat tertentu. Jadi harus mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, doa kalian akan dihijab oleh Allah, tidak diterima selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Ya, mulai dengan itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kedua, pilih
tutur kata yang santun dan baik. Ingatlah Allah itu tidak tuli, Allah itu mendengar. Tidak usah teriak-teriak. Ya, nanti ada bab sendiri dibahas oleh beliau karena pentingnya tidak keras suara, tidak juga terlalu menghilangkan suara. Bagaimana kita menyampaikannya sesuai dengan adab dan tata keramanya ya. Pilih tutur kata yang paling baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta atau tidak meminta sesuatu yang haram, serta menjauhi semuanya yang berhubungan dengan yang haram. Pakaian, makanan, minuman, semua tidak boleh ada yang haram. Karena kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, tidak berhenti memohon sampai melihat hasilnya. Terus mohon sampai melihat hasilnya, ya. Terus minta, jangan berhenti. Makanya tadi saya sebutkan hadis waktu di awal pembukaan, kata Nabi SAW, diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, lalu kemudian belum lihat ijabahnya, kemudian ya dia berhenti berdoa. Kemudian yang keenam, ya, yang kelima, yang perlu diperhatikan juga adalah memohon dan bertawassul kepada Allah, memperkuat doa itu dengan tawassul, dengan amal-amal saleh. Seperti misalnya untuk diijabah supaya disembuhkan penyakit, dimudahkan urusan, selain berdoa, sedekah juga. Dikuatkan dengan itu. Kita sedekah atau kita minta orang lain bantu doakan selama orang itu masih hidup. Misalnya tolong doain saya ya. Walaupun kita tidak usah detail sampaikan saya lagi ada urusan ini, tidak usah. Tapi kita tinggal bilang tolong doain saya supaya dimudahin ya. Atau kita sendiri yang berijtihad setiap kali ketemu sama teman-teman ya, atau kerabat, atau mungkin pasangan suami istri, selalu doakan. Ini yang jarang terjadi kita ya. Jadi kenapa seorang suami tidak selalu mendoakan istrinya, semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah jaga kamu, semoga Allah sehatkan. Misal dalam sehari bisa saja kita ucapinkan doa itu. Atau seorang istri selalu mengatakan semoga Allah selalu jaga di luar dari mara bahaya dan segala macam. Kenapa tidak doakan? Kenapa enggak doakan anak-anak dengan hal-hal yang baik gitu ya? Ya, misalnya kita mengatakan semoga Allah jaga, semoga kasih hidayah, semoga kamu jadi anak soleh dan seterusnya. Begitu juga teman dengan teman ya. Kalau ketemu gini di majelis ilmu, pada saat sebelum berpisah mungkin ya semoga selalu sehat selalu ya, semoga selalu sukses selalu. Kenapa nggak dibahasakan doa ya semuanya? Jadi kita bisa tawasul dengan amal soleh, di antaranya dengan bersedekah dan juga minta orang lain doakan. Ini termasuk yang penting. Yang keenam adalah tidak atau memaksimalkan lah ya waktu-waktu mustajab. Nah, seperti contoh yang sering luput dari kita itu antara azan dan iqamah Bapak Ibu sekalian. Itu waktunya pendek sekali. Makanya kalau mau sholat, apalagi kalau sholatnya di masjid, itu usahakan datang sebelum azan ya. Pas azan sambil jawab muadzin, habis azan itu kan waktu mustajab. Maksimal itu biasanya 10 menit. Kalaupun pakai biasa jam digital di masjid-masjid itu biasa 10 menit ya. Kalau di masjid 15, kalau di Masjid Haram Mekah Madinah itu biasanya sampai 15 menit, tapi kita biasa 5 sampai 10 menit. Ini waktunya pendek sekali. Ibu-ibu juga kalau lagi di rumah dengerin azan misalnya dikumandangkan, pas selesai azan itu waktu mustajab. Berhenti dulu aktivitas yang lainnya, berdoa dulu, hadap kiblat, angkat tangan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sampaikan hajatnya di situ. Ya. Dan ingat, doa-doa itu atau semua jenis ibadah Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasakan untuk melakukannya, kita maksimal di situ, maka secara otomatis Allah akan berkahi di situ. Kayak misalnya gini, mungkin ibu, kadang-kadang bapak sekalian berdoa, lalu tidak tahu mau ucapin doa apa lagi, lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi, ya, kemudian tutup doanya. Tapi kalau kita rutinkan, seminggu sering berdoa, sebulan sering berdoa, nanti muncul dari lisan kita doa kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Allah berkahi di situ. Tiba-tiba kita ucapin tutur kata yang kayak dari mana nih, kita kayak nggak tahu gitu. Nah itu sering terjadi. Ya, tapi keberkahan akan datang. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian harus diikuti dengan keyakinan. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini yang ketujuh ya. Udu rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, jadi kalau cuma ngucapin lisan saja begitu doanya tanpa hadir hatinya, ini nggak bisa. Ya. Saya tidak yakin Allah terima nggak sih? Jadi makin yakin maka makin besar peluang untuk diterima. Ya, makin besar peluang untuk diterima. Dan ingat juga
yang poin yang saya bilang ya, kalau Bapak Ibu sedang berdoa, jangan berhenti sampai lihat hasilnya ya. Berdoa terus. Karena ada sebuah riwayat penting untuk kita renungi. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba. Saya Bapak Ibu betul-betul merenungi doanya, meresapi dan mengeluh kesah, yakin Allah sedang mendengar, maka Allah menerlambatkan ijabahnya. Begitu hadisnya. Allah menerlambatkan ijabahnya. Kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan ijabahnya. Tujuannya apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doa. Coba bisa bayangkan gini, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya, langsung tiba-tiba sembuh. Masih berdoa kah? Allah terlambatkan 3 hari, 1 minggu, supaya kita terus berdoa. Nah, nanti di hari kiamat kata para ulama, andai saja orang-orang yang rajin berdoa ini melihat hasilnya, mereka berharap 24 jam berdoa, tidak berhenti, karena besarnya pahala yang mereka temukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, doa itu tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali diijabah hanya melalui 3 tahapan. Bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan musibah atau masalah yang akan menimpa dia, ya, atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang besar dia panen pada hari kiamat. Nah, khusus yang ketiga ini yang akan panen pahala besar pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, nanti ada orang pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian akan diberikan pahala bergunung-gunung, pahalanya banyak sekali. Dan mereka sendiri tidak tahu dari mana itu. Mereka berkata, dari mana ini? Mereka bertanya kepada para malaikat. Maka malaikat mengatakan, ini adalah dari doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Dikasih dalam bentuk pahala bergunung-gunung. Maka apa kata Nabi SAW? Ini pesan penting. Nabi bilang, maka di saat itu mereka berharap agar semua doanya tidak dikasih di dunia. Biar di akhirat saja. Jadi doa itu ibadah. Bapak Ibu lihat hasilnya atau tidak hasilnya akan tetap dapat pahalanya di hari kiamat. Ingat, berdoalah walaupun itu hal yang kecil. Saya selalu sarankan begitu dalam bab doa. Ibu dan bapak keluar mau ke mall saja, minta sama Allah dikasih parkiran, tidak apa-apa. Ya Allah mudahin buat saya parkiran itu. Mau beli pakaian, ya Allah mudahin buat saya pakaian itu. Mau pergi makan pun, ya Allah mudahin supaya saya dapat makanan yang terenak misalnya. Tidak ada sana, berdoa aja semua. Ya, sehingga dalam kehidupan kita tuh selalu interaksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu targetnya. Allahu a'lam. Itu kedepannya tentu masih lebih dalam lagi kita membahas masalah doa ya. Ini adalah bagian atau pasal pertama dari definisi doa itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan niat kita, menjadikan ini bermanfaat, memenuhi semua hajat-hajat kita, ya, juga menerima seluruh amal-amal soleh kita, serta Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.